Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para calon-calon tamu Allah, duyufur rahman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kebetulan soundnya ini ada masalah, jadi tidak bisa dipakai, saya pakai suara Tapi insyaallah nyampe tak suara saya Bu di ujung Bu? Nyampe Bu ya. Baiklah, sebelum kita mulai manasik, perkenalkan dulu, nama saya Athoillah. Ya, rumah saya Gang Sukamaju dalam 3, belakang Pasar Dahlia, belakang Masjid Al-Falah, Pondok Pesantren Al-Jihad. Kebetulan saya punya pesantren, alhamdulillah santri saya yang nginap sekarang ada 600-an Bapak Ibu. Saya alumni SD 30 Gang Jarak. Terus lanjutkan Sanawiyah Negeri 1 Sungai Bangkong. Udah itu melanjutkan Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Pamekasan. Lalu melanjutkan S1-nya di Pondok Pesantren Darul Dakwah Dalwa Bangil. Mungkin kenal Buya Yahya. Nah, itu kakak kelas saya, kawan main bola. Setelah itu saya melanjutkan lagi studi saya ke negara Yaman, di luar negeri. Nah, saya bergabung dengan Musdalifah ini mulai bawa jamaah dari tahun 2015 hingga sekarang. Alhamdulillah kadang sebulan 2 kali berangkat ke Mekah. Bahkan yang terbaru kurang lebih 2 minggu yang lalu saya memimpin jamaah 220 orang. Insyaallah pada keberangkatan ini tanggal 28 November saya akan jadi tour leader atau pemimpin rombongan dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita akan berangkat tanggal 28 itu nginap di Jakarta 1 malam. Kenapa harus nginap? Karena tanggal 29 tuh kita terbang ke Madinah pagi jam 7. Kalau kita tidak nginap kan tak mungkin. Ya tak terkejar kan? Jadi kita nginap sejak tanggal 28 di hotel. Ya bukan di bandara, kita nginap di hotel, ada Hotel Starlet langganan kita, tidak jauh dari bandara. Itu insyaallah sekitar jam 2 malam nanti saya bangunkan semua, siap-siap kita balik lagi ke bandara. Kenapa jam 2 malam Pak Ustadz? Karena urusannya banyak di situ. Mana nak ngurus bagasi, mana nak ngurus cop paspor lagi, nak bagi tiket lagi. Jadi lebih awal, makanya nanti ketika di hotel bandara usahakan tidurnya awal. Habis sholat isya istirahat. Tapi biasa nama orang Pontianak nih, apalagi kita kadang-kadang ke Jakarta belum pernah, bila lagi katakan biasa masih ya orang kopi dekat hotel, tak apa-apa lah. Tak apa-apa, nanti bisa tidur kat di pesawat. 10 jam kita di pesawat tuh. Ya insyaallah bisa puas tidur di situ. Pesawat kita insyaallah grup Batik Air Lion. Itu pesawat yang akan kita pakai. Baik Bapak Ibu, kita mulai masuk manasik. Jadi ini manasik pertama, ini teori. Setelah itu nanti kita ada manasik kedua praktek. Insyaallah di asrama haji, karena di situ ada Ka'bahan. Baru yang ketiga biasa manasik pematangan, maksud pemantapan dan sekaligus info tentang keberangkatan. Nanti insyaallah di grup-grup juga jam berapa pesawat kita tanggal 28 nanti akan diinfokan, dijapri semua satu-satu. Jadi untuk tanggal 28 kita belum tahu pesawat kita tuh jam berapa. Biasanya agak siang, kurang lebih jam 11 atau kadang jam 1. Jadi kita bisa santai-santai lo di rumah. Karena kita kan di Jakarta nginap. Yang bayar nih kadang-kadang saya bawa jamaah penerbangan pertama jam 7. Jadi sebelum habis sholat subuh tuh harus langsung bandara. Tapi insyaallah tanggal 28 kita agak siang. Jadi silakan Bapak Ibu semua. Jumlah jamaah yang akan berangkat kita nih untuk sementara 44 orang. Untuk sementara. Tapi kita masih terima juga pendaftar baru dan juga ada beberapa orang yang masih ngurus paspor. Yang positif udah selesai urusan, semua ada 44 orang. Yang masih urusan paspor ada beberapa orang. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting kita dalam umroh, haji atau ibadah lainnya, betulkan dulu niat kita. Karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat.
Walaupun pekerjaan bagus, niat tak bagus, hasil tak bagus. Pekerjaan Bapak Ibu bagus, umroh, ibadah kan, tapi niat tak bagus. Niat ingin dipuji orang, biar tetangga tahu bahwa aku dipuji duit. Atau niat nak selfie-selfie. Kadang-kadang ada tuh. Ya boleh kita foto, boleh. Cuma pandai-pandai lah foto. Kadang-kadang tuh kan ada foto tuh Ka'bah tuh disamakan dengan Pontianak, samakan di KP. Ya, begini, mohon maaf, biasa perempuan, mohon maaf, ya biasa gini mulut tuh. Jadi kita harus silakan foto, tapi kita harus jaga akhlak, jaga sopan santun, itu tempat mulia. Jadi walaupun pekerjaan bagus, ibadah umroh, tapi niat tak bagus, hasilnya tak bagus. Atau sebaliknya, niatnya bagus, pekerjaannya tak bagus, hasil tak bagus. Niat bagus umroh, tapi pekerjaannya tak bagus, hasil korupsi. Berangkat umroh dari hasil narkoba, niatnya kan bagus kan, cuma kerja tak bagus, korupsi, narkoba, hasil juga tak bagus. Makanya pekerjaan dengan niat harus sinkron, harus sama. Pekerjaan kita umroh ibadah, niatnya apa? Semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah, itu niat kita. Mungkin mohon maaf, mungkin kemarin ada niat yang lain-lain, mulai sekarang kita ubah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, mulai hari ini saya ubah niat, saya umroh hanya semata-mata mengharap pahala dan ridho darimu, tidak ada niat yang lain. Terus ya Allah, nanti tanggal 29 kita terbang di Madinah. Terbang di Madinah. Untung kita nih Pak. Jadi keberangkatan kita sekarang ke Madinah dulu. Jadi kita tenang. Yang sakit nih kalau keberangkatan langsung ke Mekah, itu tidak istirahat. Dari bandara Jeddah kita langsung ke Mekah, makan, masuk kamar sebentar, 10 menit, turun, langsung tawaf sa'i. Sakit gitu, bahkan letih di pesawat 10 jam tak ada istirahat, tiba-tiba harus tawaf sa'i. Tapi keberangkatan kita kali ini ke Madinah dulu 6 hari. Jadi kita bisa kata orang beradaptasi dengan lingkungan Saudi. Setelah 6 hari di Madinah, barulah kita pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh, tawaf dengan sa'i. Terus nanti di Madinah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus nanti apa yang kita lakukan di Madinah? Madinah ini Bapak Ibu ya, ada makam Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda begini, man hajja walam yazurni faqad jafani, wa man zarani maitan faqad mazarani hayyan. Yang artinya barang siapa haji, barang siapa umroh, pergi ke Madinah, tapi dia tidak berkunjung ke makamku, tidak berziarah ke makam Nabi Muhammad, faqad jafani, berarti dia telah berpaling dariku, tidak mau aku, kata Nabi. Wa man zarani maitan fakana mazarani hayyan, yang artinya barang siapa berkunjung kepadaku dalam keadaan aku meninggal dunia, sama saja dia berkunjung kepadaku dalam keadaan aku hidup. Jadi kita berkunjung makam Nabi, Nabi kan meninggal, satu seakan-akan kita sama berkunjung dengan Nabi pada waktu Nabi hidup. Makanya kita ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad, itu bapak-bapak aja, ibu-ibu tak bisa Bu. Ibu-ibu hanya bisa ke raudah, bapak raudah juga, ibu raudah. Cuma untuk ziarah pas di depan makam Nabi, ibu enggak, ibu agak jauh, tak bisa ngelihat. Kalau bapak pas, jarak 1 meter ya dengan makam Nabi. Karena kita, apa kata Nabi Muhammad, orang yang berziarah kepadaku waktu aku meninggal sama dengan berziarah kepadaku waktu aku hidup. Artinya kita harus punya sopan santun. Kita tidak pergi gubernur, masa kita pergi gubernur kan harus punya akhlak, punya sopan santun. Apalagi ini Nabi Muhammad. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, kadang-kadang ada keluarga kita titip salam kan, kau nak umrah ke? Ya titip salam ke Nabi ya. Boleh kita sampaikan tuh. Karena Nabi Muhammad tuh memang jasad beliau meninggal dunia, tapi beliau tuh mendengar. Dalam Al-Quran disebutkan, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Para nabi-nabi itu walaupun jasadnya mereka meninggal dunia, tapi ruhnya ada. Kata Nabi bilang begini, barang siapa kirim salam kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, aku jawab langsung. Jadi kita bilang gini, assalamualaikum ya Rasulullah, atau assalamualaikum Nabi. Itu Nabi langsung jawab, waalaikumsalam. Cuma ngapa kita tak bisa dengar? Kuping kita ini normal, cuma mata kita normal, tapi ngapa kita tak bisa dengar, tak bisa lihat? Karena tertutup oleh dosa yang kita lakukan, hingga kita tak bisa dengar Nabi Muhammad menjawab salam kita. Tapi kalau ulama-ulama yang Masya Allah itu ada yang dengar beliau. Cuma kayak kita ini kan termasuk saya banyak dosa, jadi tak dengar. Akhirnya kita tetap mengucapkan assalamualaikum. Jadi ziarah ke makam Nabi. Selanjutnya kita ke Raudah. Raudah tuh Pak dulu sebelum Covid itu 24 jam buka. Bapak 1 hari, ibu 1 hari 10 kali bisa. Sekarang sejak Covid jatah kita ke Raudah hanya 1 kali.
harus pakai tasrih. Tasrih ini surat izin. Surat izin nanti dan ditentukan jamnya oleh pemerintah Saudi. Kadang-kadang kalau bapak-bapak tuh kalau enggak sore habis asar atau jam 12 malam. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu kalau enggak pagi, zuhur atau tengah malam juga. Tapi dipisah, laki-laki perempuan dipisah. Laki-laki perempuan dipisah. Terus andaikan bapak kena jadwal jam 12 malam atau jam 1 malam, mau tak mau kita harus bangun. Karena kalau kita enggak mau pergi, udah tak ada lagi. Jatah kita dicoret. Nah, rugi gitu dah, habis duit banyak. Ya, jadi biasakan sebelum kita berangkat dibiasakan bangun malam jam 3 itu biasakan. Nanti di sana kita mau tamu harus bangun awal. Karena kalau kita tak bangun awal, terlambat kita masuk masjid. Kalau kita terlambat masuk masjid, solat di luar masjid pahalanya sama dengan solat di Masjid Mujahidin, masjid-masjid kampung kita. Tapi kalau kita solat di dalam masjid, kita solat di dalam Masjidil Haram di Mekah yang ada Ka'bahnya, itu pahalanya satu kali solat sama dengan 100.000 pahalanya. Kita solat di Masjid Nabawi di Madinah yang ada makam Nabi, itu pahalanya 1.000. Kita solat di Masjidil Aqsa di Palestina, itu pahalanya satu solat sama dengan 500. Kita solat di Masjid Kuba, nanti kita pergi Masjid Kuba ini solat di situ, itu pahalanya sama dengan umroh. Kita solat 2 rakaat pahalanya sama dengan umroh. Sedangkan selain masjid yang 4 ini pahalanya sama aja, sama. Mau Masjid Mujahidin, Masjid Jami Keratu, masjid mana, sama pahalanya. Hanya 4 ini yang beda pahalanya. Begitu pula ibadah yang lain. Kayak tadi Masjidil Haram Mekah yang ada Ka'bahnya, kita solat 100.000. Sedekah pahalanya juga dilipat gandakan 100.000. Baca sholawat 100.000, baca Al-Quran dilipat gandakan 100.000. Tapi sebaliknya dosanya pun dilipat gandakan 100.000. Ini sakitnya. Umpama Pak ya. Umpama kalau di sini kita ngelihat perempuan yang bukan mahram kita dengan nafsu, dosanya satu. Dosanya satu. Tapi kalau kita di sana ngelihat perempuan yang bukan mahram kita, ngelihat dengan suka nafsu, itu dosanya 100.000. Makanya nanti jaga pandangan Pak ya. Jaga pandangan. Bukan apa Pak? Kalau bapak kita di sini kan, ibu-ibu ini kan udah cantik semua ni kan. Nyampe sana tak ada apa-apa orang Indonesia ni Pak. Ngapa pula di sana orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, orang India. Jadi kalau kita tidak bisa jaga pandangan, dosa kita dilipat gandakan 100.000. Makanya ketika kita ngelihat Bapak ya, ngelihat kata orang Pontianak, mohon maaf, bening budak ni, cepat astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biar cepat dihapuskan Allah. Jangan pula astagfirullahaladzim. Lalu tapi kayaan cantik, lihat kedua kali. Ini berlipat 200 nih. Jadi nanti di Raudhah itu Pak, proses kita ke Raudhah dari mulai turun hotel sampai masuk ke Raudhah itu kurang lebih 1 jam. Jadi Bapak harus siap. Nanti kita berebut nih Pak. Setelah sholat, kita sholat di tempat yang telah ditentukan. Udah itu kita berebut. Ini yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu di dalam masjid. Dalam masjid. Kalau bapak-bapak di luar masjid Pak, antriannya. Berebut kita berlari, masuklah kita di antrian. Itu baris lagi berdiri itu. Makanya istilahnya siapkan fisik. Tapi masya Allah jangan takut. Ketika kita udah nyampe sana Pak, yang biasa kita mungkin sekarang mikir, alah aku ngantri berdiri nih, aku tak kuat lutut. Tapi masya Allah ya, dengan kebesaran Allah ya, itu hilang. Yang biasa kita tak kuat 1 jam berdiri, mungkin karena semangat ibadah kita ya, ngelihat masya Allah Masjid Nabawi, kita semangat pingin ke Raudhah, pingin berkunjung ke Rasulullah, tak terasa tuh. Rata-rata jamaah. Masya Allah, mungkin ya karena keberkahan dari tempat yang istimewa tersebut. Nanti kita masuk ke Raudhah Pak. Di Raudhah itu diberi waktu kurang lebih, bapak-bapak ibu-ibu sama, kurang lebih 15 menit di Raudhah. Solat, banyak baca doa. Apa tuh Raudhah Pak Ustaz? Raudhah itu kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku, dari zaman rumah Nabi, mana rumah Nabi? Udah tak ada. Rumah Nabi itu jadi sekarang sudah jadi makam Nabi, kuburan Nabi. Karena semua Nabi Pak, semua Nabi dengan Rasul meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Meninggal di kamar, makamkan di kamar. Meninggal ruang tamu, makamkan ruang tamu. Makanya kemarin ada orang ngaku Nabi di Pakistan. Ada di YouTube buka, namanya Ahmad Ghulam. Dia ngaku Nabi. Oleh Allah dihinakan, dia meninggal di WC. Kuburkan di WC. Nah ikut-ikut Nabi. Mana ada pula Nabi mati di WC? Ada, coba Bapak buka di Nabi Muhammad jadi meninggal di rumah beliau. Akhirnya rumah beliau itu sekarang udah jadi makam beliau. Jadi kata Nabi, antara rumahku yaitu makam Nabi sekarang dan mimbarku, ini ada mimbar Nabi,
antara ini yaitu raudatun min riyadil jannah, taman surga kata Nabi. Artinya kita berdoa di ruangan tersebut, pahala doa kita mustajab, cepat dikabul. Enggak besar, raudah itu tak besar. Besarnya 2 kali ruangan inilah. Lebar panjang besarnya kurang lebih ini 2 kalinya. Itu di situ kita banyak berdoa apapun mustajab. Mustajab artinya dikabul. Tapi jangan pula kita berburuk sangka pada Allah. Kita minta, ya Allah, saya minta Alphard, balik dapat pickup. Berarti Allah tak kabul? Tidak, Pak. Itu Allah ngabulkan doa kita. Kita minta Alphard, ngapa pula balik dapat Tosa atau dapat pickup? Karena Allah begini. Ketika kita minta Alphard oleh Allah, ya kau doa minta Alphard, cuma dosa kau ni banyak. Dosa tu utang. Jadi Allah potong, aku potong kau potong. Alphard kau ni aku potong. Kau cocok dapat Tosa ya lah. Masih untung dapat Tosa daripada dapat becak. Ya. Jadi kita tak boleh berburuk sangka. Terus di raudhah perbanyak solat, baca doa. Nanti di raudhah gini, ada tekniknya. Kalau kita udah assalamualaikum warahmatullah, solat 2 rakaat pertama, lalu kita berdoa begini nih, itu kena polisi pasti diusir. Udah, ganti yang lain. Caranya udah assalamualaikum warahmatullah, kita burak-burak gini. Seakan-akan kita belum assalamualaikum, doa aja gini jadinya. Seakan-akan kita masih solat. Padahal kita tidak solat, udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kita gini. Tak usah gini. Pandai-pandai gini. Atau kadang-kadang jamaah sujud. Ketika sujud itulah doa banyak-banyak. Doa. Apa aja minta. Urusan dunia, urusan akhirat, minta aja pada Allah. Minta pada Allah. Ya, mohon maaf kadang-kadang ada orang nih salah. Turun dari pesawat langsung sujud syukur. Padahal sujud syukur Bapak Ibu itu ada syaratnya. Enggak sembarangan turun dari pesawat nyot langsung gini. Sujud apa sujud syukur? Bukan sujud syukur tuh. Sujud nyungkur nama. Sujud syukur tuh ada syaratnya. Di antaranya syarat orang sujud syukur wajib punya wudu. Wajib punya wudu, harus suci, punya wudu dah. Syarat kedua wajib nutup aurat. Kadang-kadang pemain bola tuh kan, gol sujud syukur, padahal dia nampak paha. Laki-laki tak boleh nampak paha. Tak sah sujud syukurnya. Jadi syarat pertama wajib punya wudu, ya syarat kedua wajib nutup aurat, syarat ketiga wajib menghadap kiblat. Ini kadang-kadang jamaah turun dari pesawat langsung ya sujud. Mana kiblat mana apa tak tahu. Yang lain ikut ya. Terus syarat selanjutnya apa? Syarat sujud syukur bukan langsung sujud. Ada niatnya dulu, ngadap kiblat. Anggaplah ini kiblat ya. Kita duduk seperti orang tasyahud, atahiyatul tuh, duduk gini. Lalu kita niat, nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Langsung kita sujud. Tidak usah baca Fatihah. Jadi Allahu Akbar langsung kita sujud. Sujud. Ya, baca kalau tak hafal baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 3 kali. Udah itu kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa nyampe ke tempat yang mulia ini. Apalah kita bersyukur, makasih pada Allah kan. Lalu kita bangun, Allahu Akbar, langsung enggak usah tasyahud, enggak usah tahiyatul, enggak usah. Jadi ketika kita bangun, sujudnya 1 kali ya. Ketika kita bangun, Allahu Akbar langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini cara sujud syukur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita ini kan banyak tak ada sujud syukur ikut-ikut ya, ikut di TV. Ustaz siapa? Ustaznya siapa? Ronaldo. Ikut Pak Ustaz Ronaldo. Ya, umpamanya langsung ya turun di pesawat, nyot langsung sujud syukur. Dan sujud syukur Bapak Ibu enggak harus di bandara. Sujud syukur nanti di kamar boleh, ditunda besoknya pun boleh, di masjid pun boleh. Makanya kita sujud syukurnya nanti di masjid, biar pahalanya dihitung 1000. Kan kita di Masjid Madinah nih Pak Wis, hitungannya 1000. Daripada kita sujud syukur di bandara, dihitung 1, bahkan bisa tak ada dihitung karena tak tahu kiblat mana. Bagus kita tunda loh. Nanti ketika kita udah masuk Masjid Nabawi, baru kita sujud syukur, biar dihitung pahalanya 1000 kali sujud syukur. Terus setelah kita di Madinah dapat jatah raudhah, Bapak nanti dari raudhah itu Pak, ayo udah selesai keluar. Bapak keluar di pintu raudhah, belok kiri. Belok kiri itulah makam Nabi Muhammad. Jadi ini raudhah, kita keluar belok kiri itu makam Nabi Muhammad. Bersusun 3. Pertama makam Nabi Muhammad, sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, sebelahnya Sayyidina Umar. Jadi ketika kita lewat makam Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, atau assalamualaikum Nabi.
Nanti lewat di makamnya Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Sampingnya lagi, Assalamualaikum Sayyidina Umar. Terus sahabat yang lain mana Ustaz? Kami cuma 3. Makam sahabat yang lain agak jauh. Di sebelah kiri agak jauh. Kalau jalan kaki kurang lebih 200 meter. Itu ada pemakaman namanya pemakaman Baki. Hanya laki-laki boleh masuk, perempuan tak boleh. Disitulah ada Sayyidina Utsman, putra-putri Nabi Siti Fatimah, ada istri-istri Nabi Siti Aisyah, ngumpul di situ di makam Baki. Kecuali Siti Khadijah. Siti Khadijah istri Nabi ada di makam Ma'la, ada di Makkah. Terus setelah kita pulang dari Raudhah, dari makam Nabi Muhammad, itu kita kebesokannya, itu kan tanggal 29 terbang. Tanggal 30 kegiatan kita memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nanti tanggal 1 Desember itu kita ada ziarah. Ziarahnya berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Di antaranya pertama kali dari Hotel Madinah kita akan pergi ke Masjid Kuba. Masjid Kuba itu adalah masjid pertama kali yang ada di dunia. Pertama kali masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu Masjid Kuba. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu Tola'al Badru Alaina, pernah kan? Itulah Masjid Kuba kejadiannya. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah, pindah karena mau dibunuh oleh orang musyrik. Nabi Muhammad pindah hijrah ke Madinah, disambut oleh Muslim Madinah, disambut dengan Tola'al Badru Alaina. Jadi lagu Tola'al Badru pakai gendang itu udah ada zaman Nabi. Bukan baru sekarang ya. Apa pula ada detar nih? Zaman Nabi tak detar, kata siapa? Zaman Nabi udah ada. Jadi ketika Nabi datang dari Mekah menuju Madinah, disambut dengan lagu Tola'al Badru pakai tar. Pakai tar. Langsung Nabi bangun masjid namanya Masjid Kuba. Di situ di Masjid Kuba kata Nabi Muhammad, barang siapa dari rumahnya, rumah kita kan hotel berarti kita Madinah. Jadi barang siapa dari hotel kita wudu, setelah wudu dia menuju Masjid Kuba, sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Jadi kita tak repot-repot tawaf sa'i, cukup ke Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Dari Masjid Kuba nanti kita menuju kebun kurma. Silakan Bapak Ibu di kebun kurma. Nak belanja kurma, coklat silakan di situ. Cuma harganya agak mahal dibandingkan yang di Madinah, di dekat-dekat hotel. Itu harganya agak mahal. Ya, mungkin kalau di samping-samping hotel tuh kurma ajwa 150.000, di sana bisa 200.000. Cuma di kebun kurma nih Bapak Ibu kalau cuma makan sepuasnya. Nak makan kurma 1 kilo, yang penting tak boleh bawa balik bayar. Nak makan coklat apa aja halal dia, halal. Itu kurma tuh ada 200 jenis kurma. Mulai dari bulat kecil sampai yang besar segini ini ada nih. Bapak-bapak, ibu-ibu nak ngerasa kurma silakan, halal. Cuma kalau bungkus cuma kita pandai-pandai lah. Kita udah makan gratis, belilah walaupun setengah kilo kan. Jangan pula mentang-mentang gratis tak ada beli, tak enak gak ya. Nanti kalau yang nak beli banyak, boleh nanti kita bawa ke kebun Majid namanya. Ada kebun kurma kita itu kita ada program di malam hari. Di malam hari insya Allah akan dibawa ke kebun Majid, itu lebih murah harganya. Dari kebun kurma nanti kita akan menuju Jabal Uhud. Jabal Uhud. Yang perang Uhud Nabi Muhammad pernah dengar cerita Nabi Muhammad ditombak sampai patah gigi beliau. Di situ kejadiannya. Nanti kita pergi ke situ, langsung menuju ke Masjid Kiblatain, Masjid 2 Kiblat dan Masjid 7 atau Masjid Perang Khandak, Perang Paret. Setelah itu baru balik ke hotel. Dan setelah itu kita acara tidak ada lagi di Madinah, memperbanyak ibadah. Ingat Bapak Ibu, jangan sekali-sekali sholat di luar masjid. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan Masjid Pontianak. Usahakan masuk ke dalam masjid karena pahalanya 1000. Caranya bagaimana biar kita masuk masjid? Paling akhir kita turun dari hotel setengah jam sebelum azan. Jangan pula pas azan turun. Udahlah kalau azan turun tak terkejar. Makanya memang dari sekarang ini biasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu biasakan dari sekarang nih setengah jam sebelum azan pergi masjid. Jadi nanti ketika nyampe di sana udah tak terkejut dah. Jadi Bu ya, setengah jam sebelum azan udah pergi masjid. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat, kalau hari Jumat bapak-bapak ingin sholat dalam masjid paling sedikit 1 jam sebelum azan udah masuk masjid. Kalau udah kita mepet-mepet itu pintu masjid ditutup. Tak muat dah. Kita sholat di luar. Jadi di Madinah, silakan. Jadi di Madinah kita memperbanyak ibadah, sholat, baca sholawat, baca Al-Quran. Terus nanti setelah 6 hari di Madinah, besok paginya kita setelah sarapan setelah sholat duhur, besoknya setelah sholat duhur, setelah 6 hari kita akan menuju ke Mekah Pak. Ini yang berat nih.
Ibadah yang terberat nanti di Mekah. Tawaf dengan sa'i. Itu paling berat. Kalau Madinah tak ada kerja gitu nih. Salat, paling ke Raudah, ziarah ke makam Nabi, enggak ada kerja. Ibadah terus ya. Yang sakit nanti di Madinah. Tawaf dengan sa'i. Itu prosesnya kurang lebih 3 jam. 3 jam. Ya, paling cepat 2 jam. 2 jam jalan kaki tanpa berhenti. Andaikan Pak Ustadz kami nak istirahat loh, istirahatlah, cuma ketinggalan rombongan. Ya tetap ada ustadz yang jaga, ustadz kita ini kan banyak di sana, tetap aja jaga. Cuma kawan-kawan udah selesai, balik hotel, kita baru nak lanjut. Nah, jadi nanti andaikan ada yang tidak sehat ya, andaikan ada jamaah yang tidak sehat, laporkan saya nanti. Pak Ustadz, saya tidak sehat Pak Ustadz. Kalau jalan kaki ini letih sedang nggak 2 jam, saya mau dorong Pak Ustadz. Boleh dorong. Nah, nanti ada orang sana yang dorongkan. Cuma harganya mahal. Tawaf sa'i itu dorongnya satu paket tuh itu 1,5 juta. 1,5 juta. Andaikan Bapak enggak kuat, andaikan kuat enggak apa-apa, tapi kalau enggak kuat jangan dipaksa ya. Karena jamaah saya kemarin yang saya berangkat 2 minggu lalu ada tak balik. Saya udah balik semua, dia di rumah sakit. Nah, dia maksakan diri. Akhirnya tak bisa masuk rumah sakit. Saya balik, dah kami tinggalkan, coba ada pengurus kita di sana. Walaupun sakit ada alhamdulillah dan gratis di sana. Di sana rumah sakit, kalau rumah sakit semuanya gratis. Mau operasi kanker, operasi yang di sini miliar tuh, sana gratis. Cuma tak usah nak minta masuk rumah sakit walaupun gratis, tak usah. Nah, tapi di sana udah diurus sampai bahkan ketika balik udah balik alhamdulillah udah sehat balik Pontianak. Itu nanti yang pengurus kita di sana ngantar ke bandara sampai ke pesawat. Nanti mendarat di Jakarta ada pengurus kita nyambut, masukkan lagi pesawat Pontianak, di Pontianak ada pengurus kita nyambut. Jadi walaupun sakit ndak balik sendiri, ada yang ngurus semua. Jadi sebelum kita berangkat ke Mekah, kita siap-siap dulu Bapak Ibu. Sebelum kita pakai ini, ya, siap-siap dulu melakukan sunnah ihram, sunnah umroh. Apa diantaranya kita disunahkan mandi. Mandinya kayak mandi besar, tahu mandi besar ya, Bapak Ibu ya, mandi mandi haid, mandi besar. Niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Dipakai bisa bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi untuk umroh, sunnah kata Allah. Mandi kayak mandi besar lah. Siram dari semua sampai bawah, gosok. Ya, sunnah bersihkan sikat gigi, sunnah juga rapikan bulu-bulu semua. Yang namanya bulu, buah hidung apa semua, kuku dipotong, ini sunnah juga. Setelah itu barulah setelah melakukan mandi sunnah ihram mandi, baru kita memakai ini nih, bapak-bapak. Ini pakaian ihram. Kalau ibu-ibu nanti udah dapat ke Bu? Udah dapat mukena ke? Ada yang dapat ya? Nah, itu nanti mukenanya dipakai, itu ibu-ibu ada sarung tangannya tuh. Ada sarung tangannya. Terus cara pakai ini, bagaimana cara pakai ini? Manasik kita, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan dipersilakan.